Wah, iya. Taring masih ori. Oke, taringnya kanan. Oke. Oke, taring masih ada ya. Lanjut. Oke. Yang pertama tadi ular berbisa tidak pernah jinak, hanya teman. Oke. Kalau ularnya dari kotaknya aja nih ularnya beda jauh gedenya kan? Berbisain lagi nggak ada. Ular berbisa yang paling tinggi di Indonesia cuman ular king cobra. Oke. Ini cuman cacing besar Alaska. Oke. Mak yong zikri amalukum zikri. Tuh amalukum cubung ke amalukum yuk. Ingat, ular berbisa tidak pernah jinak. Tapi dia selalu enteng. Aman Pak, kecil ya. Kecil Pak. Tadi kakak bilang kalau ada king cobra ataupun ular tidak boleh kakak minta satu orang. Zikri. Oke, tahan. Di sini kita praktekkan langsung dengan Kak Aji ya. Kak Aji bisa berdiri di sini. KJ. Bang Putra. Ini Cuy. Oh iya Kak, ayo coba Kak Aji. Beri dia. Kak aman. Oke. Ular king cobra hanya mengejar gerakan. Contoh, kakak bergerak tuh dia ngikut. Kalau kakak geser begini, tuh. Makanya jangan bergerak. Kalau bergerak dikejar. Oke, perhatikan. Bang Put, Bang. Aku mau berdiri biasa aja. Oke, ketika ada king cobra ataupun ular lain jangan pernah bergerak. Perhatikan. Pak Ji. Serius Pak Ji. Tahan Pak ya, jangan banyak bergerak. Pak Ji. Itu aset kata kembar hulu. Pak Ji, hati-hati. Aku tahu apa yang kamu rasakan Pak Joy. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Jamin menggegek Pak Ji. Oke, tuh nempel di dekat kakinya. Nempel nggak di dekat betis bapak? Kakak yang gondrong kan ya? Ayo Kak, maju Kak. Nah, ya, Kak Muklis, cepat. Ayo Karido, ayo. Ayo Karido. Ya Karido. Nah, berdua Karido. Ayo. Oi. Nah. Untuk Karido beri dia win. Beri dia win. Karido mau wisuda. Saya lah bentar lagi eskom tuh. Jadi
Oke. Ayo, sampai yo. Ayo tuh, kepalanya nempel di kaki. Oke. Sama kakak yang gondrong udah dilewatin. Apakah dengan kakak yang satunya bakal? Oke, kakak tahan. Weh, Tahan, tetap tenang. Karido mau wisuda, nak. Karido mau wisuda. Oke, beri tepuk tangan untuk kakak-kakaknya. Tepuk tangan untuk Karido dan Mbak Muklis. Oke. Ada yang mau coba nggak dari adik-adiknya? Oke. Beri tepuk tangan untuk kawannya. Siapa tuh? Dari ya, untuk SMK 1 beri dia W. Oke, kita coba. Apakah respon dari ularnya bagus? Siapa namanya tuh? Yuwana. Adin. Oh, Adin. Adin. Nah, Oke. hati-hati nak ya. Tahan. Jangan banyak gerak. Jangan gerak nak, jangan gerak, percaya sama bapak nak. Aman. Beri tepuk tangan untuk temannya. Tangan untuk Adin. Oke. Ingat, ular berbisa tinggi tidak pernah jinak. Coba Kak Kuaran, Pak Mikel, coba Kak Mikel, coba Kak Mikel, Kak Mikel, yo. Nah, kakak mau nikah. Kakak mau nikah nak, percayalah, serius. Wih, jadi tolong ya. Capek dah. Oke, kita bakal coba tes gigitan King Cobra. Ada yang mau coba? Ada relawan yang mau coba? Zikri. Kaputra. Zikri. Yang mana Zikri? Wah. Iya, kamu nggak apa-apa. Coba Zikri. Jangan sok-sok dapat yo. Coba dia. Nah, kau nak amalukum mereka coba situ. Kau guys situ. Ayo Kiming, bapak bersama nak Kiming. Ayo Kiming. Kita bakal cek tatap dari ularnya. Jadi ular yang ada sama kita semua, baik itu yang kita bawa ke sini ataupun yang ada di base camp kita, itu semuanya murni hasil alam. Dan ada beberapa yang memang diternakkan. Gunanya untuk dilepas liarkan kembali ke alam, dirilis lagi kembali ke alam untuk menjaga ekosistem ular yang ada di lingkungan. Oke? Ini ular terlama yang kakak pelihara. Ini udah 9 tahun. Dan alhamdulillahnya bukan untuk kakak ya, kakak persembahkan bukan untuk kakak, tapi untuk seluruh masyarakat Riau, bahwasannya ular King Cobra berwarna merah. Kemerahan ini kalau di dalam dunia reptil itu namanya super red. Ada genetik super red. King Cobra super red terbesar di Indonesia itu masih kita yang pegang. Masih ada dengan kakak. Sekarang ada di depan kita semua. Ini kakak persembahkan untuk masyarakat Riau. Untuk King Cobra makanannya itu reptil lain, ular-ular kecil, biawak, kadal. Oke. Jadi berbeda dengan ular Piton reticulatus yang tadi.
itu makannya ayam. Kalau ukurannya besar bisa jadi kambing. Dan konflik yang terjadi di masyarakat itu seringnya ular masuk ke kandang ayam. Nah, jadi sekarang kita bakal coba cek taring king cobranya sebelum kita cek bisa king cobranya. Kalau ular ini makannya tidak setiap hari. Nama kesayangannya Yuwana. Yuwana itu diambil dari bahasa Jawa Sangsekerta yang artinya kesatria merah. Karena dia jantan. Kemerahan di bagian leher. Oke, kita bakal cek taring dari Yuwana. King cobranya bisa mendekat, Kak. Pegang ekor aja, Dik. Enggak, taringan. Enggak, botolnya nanti aja. Oke, tahan. Wah, iya. Taring masih ori. Oke, taringnya kanan. Oke, taring masih ada ya? Masih ada. Tayung kan udah. Tuh. Tayung kan udah. Banyak. Penanganan ketika kita disembur oleh ular kobra, yang pertama jangan mengucap ya, jangan menggosok bagian mata karena bisa king cobra ini sifatnya protein. Ketika dia berada di luar dari kantung bisa, dia bakal mengering. Dan itu biasanya ular kobra hanya menyemburkan ke bagian mata mangsanya ataupun manusia yang mengganggu. Kalau ke badan itu tidak ada menimbulkan efek, terkecuali contoh kita memiliki luka atau bekas luka. Biasanya luka lecet, kita kena ilalang dan itu belum sepenuhnya kering, masih sedikit memerah. Ketika itu disembur oleh ular kobra, itu bakal mengakibatkan hal yang lebih fatal, bahkan sampai kematian. Lagi Bang Pun. Nih, apa kan bertanya ataupun 3 pertanyaan? Siap. Gini Bang Pun. King cobra kan? King itu kan cowok tuh ya? Iya kan? Jadi bagaimana menentukan ular tuh betina atau jantannya gitu loh? Oke, betina atau jantan. Kalau king cobra kan king itu berarti yang perempuannya queen cobra dong. Iya. Ini mau dijawab serius atau guyon dulu nih? Ini benar serius. Cuma membedakan gitu jantan atau betina. Kalau Kak Indra nanya, biasanya itu kakak nggak pernah jawab serius. Kalau king cobra jantan, kita lihat ketika dia sedang buang air, berdiri atau duduk. Oke, paham, saya paham. Nah gini ya, kalau untuk king cobra yang ukurannya udah lebih dari 3 meter atau 4 meter atau bahkan sampai 11 meter yang sudah pernah ditemukan, itu pasti jantan di atas 3 meter. Karena king cobra betina itu hanya berukuran maksimal 2 meter 30, 2 meter 50. Bahkan lebih kecil. Iya. Kalau jantan tuh masih berukuran 1 meter gimana? Udah bisa ditentukan itu jantan atau tidak? Untuk reptil, untuk ular itu bisa kita menentukan jantan betinanya ketika dia baru netas. Bahkan ketika dia baru netas, itu kita biasa menggunakan alat berupa probing. Setelah itu bisa menggunakan tanpa alat, itu namanya popping. Dan bisa hanya menggunakan penglihatan secara visual. Kita lihat aja. Ada ciri-ciri khusus dari tendungnya, dari besar kepala, dari karakter, dan bahkan panjang ekor. Kepalanya beda berarti yang jantan yang betina. Besar ya? Iya Pak. Nah lagi. Iya. Kebanyakan di masyarakat itu sering mengatakan ada ular pakai mahkota, pakai bunga, atau ada jenggernya. Nah, itu yang sering tersebar di masyarakat. Sebenarnya ular ini
mutasi dia ngeluarin jengger gitu nggak kayak ayam. Kalau ayam semakin tua umurnya semakin panjang jenggernya. Kalau ular itu biasanya sering ditemui. Saya pernah rescue ular panjang 9 meter. Piton, ular piton. Nah, ular piton, dan itu dibilang sama masyarakat ada ular di sana sedang bertapa dan punya mahkota. Begitu saya sampai ke lokasi, yang saya tangkap itu hanyalah ular besar dengan parasit kutu di atas kepala. Parasit kutu. Begitu juga dengan ular yang biasanya king koros. Ada ular tikus, jenis ular tikus yang ukurannya panjang, hampir sama dengan king cobra panjangnya. Tapi bedanya dia tidak mengembangkan bagian tedungnya. Dia mengembangkannya tidak ke samping tapi ke bawah. Itu dia memiliki seperti jengger. Ketika saya dikabarkan oleh warga, ketika saya temui, saya rescue, yang saya temukan tetap parasit kutu. Parasit kutu. Dan itu biasanya kutunya numpuk banyak. Karena parasit kutu caplak ya biasanya. Nah, itu mitos. Iya. Iya. Mustika. Oke, kalau itu mungkin lebih ke mistik. Saya tidak begitu paham kalau itu, tapi yang saya temui king cobra ini bukan bertarung, tapi memangsa hewan lain atau ular lain. Dan biasanya hal itu yang disangkut pautkan dengan magic dan mistis. Why? Kalau ketemu King Cobra dengan Cobra, Pak. Iya. King Cobra dengan Cobra. King Cobra dengan Cobra itu tetap kobranya yang bakal jadi mangsa dari King Cobra. Karena King Cobra yang ada di sini dan yang ada di base camp itu rata-rata makannya Cobra. Rata-rata Cobra makannya. Dan bahkan ular-ular viper yang biasa di pohon diam dengan kepala segitiga yang warnanya hijau. Iya. Jadi perkara ular tadi berarti tidak ada yang mistis berarti Bang Put ya. Karena di sini Bang Put, di satu-satu kampung tuh ya ada namanya bakso awak apa ya, ulet panda kan, dan ular putih. Nah biasanya itu sama masyarakat salah satu kayak momok gitu loh Bang Put, bahwa itu adalah salah satu penunggu sungai kan, ataupun penunggu itulah. Nah bagaimana dengan yang fenomena seperti itu? Apakah itu benar atau tidak? Di setiap daerah itu pasti memiliki kepercayaan dan ada istiadat tersendiri ya. Percaya atau tidaknya itu kembali ke diri kita sendiri. Kalau yang saya temui ular putih itu adalah kelainan genetik yang keluar dari alam, yang diciptakan dari alam untuk ular tersebut. Jadi ada keistimewaan. Contoh ular yang tadi gede itu normal. Itu normal. Biasa kita ketemu ular yang corak dan warnanya seperti itu. Tapi yang albino tadi yang kuning itu kelainan genetik. Dan itu banyak didapatkan di Pulau Sumatera. Jadi hampir untuk ular piton reticulatus ini pengembangan genetiknya itu sekarang udah sampai 5.000 genetik. Baik itu yang dominan ataupun yang kodominan atau bahkan yang resesif. Dan yang ditemui di Sumatera itu hampir 500 spesies genetik. Ya? Siapa mau nanya? Kalau kobra ada albino nggak? Kalau kobra ada albino. Semua hewan, bahkan manusia itu ada yang albino. Kalau ular tuh ya nyoto hewan lain. Kalau ular tuh gigit hewan lain kan nggak apa sama efeknya sama gigit manusia kan? Oke. Ketika ular tadi menggigit hewan lain, apakah sama efeknya yang dirasakan dengan yang dirasakan manusia, yang dirasakan hewan yang dipatok dengan hewan yang dengan manusia? Oke. Gini ya. Untuk sistem imun dan daya ketahanan hewan dengan manusia itu berbeda. Manusia ini sangat lemah daya tahan tubuhnya dibandingkan dengan hewan. Jadi bisa
dari ular tadi itu hanya menimbulkan sedikit efek yang dirasakan untuk hewan yang dia patuk tadi. Oke, ada pertanyaan lain? Mengenai ular super tadi kak, kan katanya itu yang kakak beri nama kesayangannya Yuwana. Iya. Itu kata kakak salah satu ular terbesar di Indonesia. Nah kakak dapatnya di mana tuh kak? Oke, itu kakak dapat rescue. Sebelumnya ada bahkan yang lebih besar tapi warnanya tidak merah. Itu mungkin Kak Indra tahu dan pernah dilempar juga pakai ular itu. Kata kakak tadi kan kobra itu yang terganas dunia kan? Itu yang ada kami lihat di komunitas yang luar negeri. Iya. Itu namanya ular deri. Gimana menurut kakak? Ular deri dan ular taipan. Nah, jadi kalau untuk ular yang berbisa, yang terpanjang nomor 1 di dunia itu ular king cobra. Tapi kalau untuk tingkatan bisa, yang paling bahaya tingkat bisanya itu efeknya itu black mamba. Setelah itu taipan. Apa nama Pak? Black mamba. Hitam. Black mamba itu kalau di Indonesia itu hampir seperti ular pucuk, hanya ukurannya yang besar. Kualitas bisanya lebih lengkap lagi dari king cobra. Iya. Kalau king cobra hanya memiliki 90% tetotoksin, tapi kalau untuk black mamba itu 100%. Oke, kakak rasa ini udah pada ngantuk ya? Udah ngantuk ya? Salam pramuka. Salam lestari. Salam lorongin. Oke, kakak rasa kakak. Tunggu Kak Pot. Untuk Kak Putra, beri dia W. Beri dia O. Beri dia W. Wow. Oke, kakak rasa udah cukup. Berbisa baik-baik aja. Dengan ular tidak berbisa baik-baik aja. Kakak minta di kemudian hari apabila kalian bertemu dengan hewan itu di alam ataupun hewan itu masuk ke atau di rumah kalian, jangan sesekali memegang seperti hari yang kita bawa di sini. Oke, mungkin cukup edukasi yang kakak berikan untuk malam ini. Bang Put, sebelum tutup kita foto bersama dulu ya. Maksudnya kalian ya. Ditutup dulu kan? Iya, ditutup dulu. Oke. Jadi sekian dari kakak, mewakili teman-teman dari Ujung Batu Reptile Community dan teman-teman Kompas KJ. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah. Salam pramuka. Salam lestari. Salam darah dingin. Ya, untuk Kak Putra beri